Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang perubahan materi. Apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya timbangan, gelas ukur, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Sifat materi dibagi menjadi 4. 1. Sifat fisik, yaitu sifat yang dapat diamati dan diukur tanpa perubahan komposisi materi. Contohnya warna, kekerasan, titik didih, titik beku, dan lain-lain. Yang kedua, sifat kimia, yaitu sifat yang hanya dapat diamati melalui perubahan komposisi materi. Contoh, kemampuan terbakar, kemampuan terdekomposisi, fermentasi, dan lain-lain. Ketiga, sifat ekstensif, yaitu sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contoh, volume, massa, dan berat. 4. Sifat intensif, yaitu sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contoh, warna, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, dan menyublim. Perubahan materi itu ada 2. Pertama, perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak disertai terjadinya zat baru. Contoh, lilin meleleh, es batu mencair, air membeku, es krim meleleh. Yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menyebabkan terjadinya perubahan zat baru. Contoh, besi berkarat, fotosintesis, pembuatan tempe, proses pembakaran. Selanjutnya, perubahan wujud materi dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama, fase padat. Yang kedua, fase cair. Yang ketiga, fase gas. Fase padat atau solid mempunyai ciri: 1. Mempunyai bentuk tetap, 2. Mempunyai volume tetap, 3. Sangat sukar dimampatkan. Yang kedua, wujud cair. Cirinya tidak mempunyai bentuk tetap atau bentuk menyesuaikan wadahnya. Mempunyai volume yang berubah-ubah. Sangat sukar dimampatkan. Wujud yang ketiga adalah gas. Cirinya tidak mempunyai bentuk tetap, bentuk menyesuaikan wadahnya. Tidak mempunyai volume tetap, dapat ditekan atau dilonggarkan. Selanjutnya, perubahan wujud pada cair dan gas. Membeku adalah proses perubahan zat cair menjadi padat. Meleleh adalah proses perubahan zat padat menjadi cair.
Penguapan, menguap, atau evaporasi adalah proses zat cair menjadi gas. Dan kondensasi adalah proses gas menjadi cair. Selanjutnya adalah ciri-ciri yang mengindikasikan adanya perubahan kimia. 1. Perubahan warna. 2. Perubahan suhu. 3. Pembentukan endapan. 4. Pembentukan gas. Contoh, kayu yang dibakar menghasilkan karbon hitam atau arang. Klasifikasi materi. Materi dibedakan menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh emas yang dilambangkan dengan AU, karbon dilambangkan dengan C, belerang dilambangkan dengan S, besi dilambangkan dengan Fe. Senyawa adalah gabungan unsur yang berbeda jenis yang saling berikatan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tertentu. Contoh, garam dapur rumus kimianya NaCl, asam cuka CH3COOH, soda kue NaHCO3, gula pasir C6H12O6. Campuran adalah materi yang terbentuknya dari dua zat atau lebih yang masih dengan sifat zat penyusunnya dan masih mempunyai sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, campuran homogen atau serba sama, yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Contohnya, larutan garam, sirup, kecap. Yang kedua, campuran heterogen atau serbaneka, yaitu campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Contoh, minyak dengan air, tanah dengan air, pasir dengan air. Perbedaan senyawa dan campuran. Senyawa terdiri dari dua unsur atau lebih. Dapat diuraikan menjadi unsur penyusunnya dengan cara kimia. Sifat baru yang tunggal dari sifat penyusunnya. Perbandingan massa zat penyusunnya tertentu dan tetap. Pembuatannya membebaskan kalor dengan cara kimia. Campuran yang pertama terdiri dari dua zat atau lebih. Mudah diuraikan menjadi unsur penyusunnya kembali dengan cara fisis. Sifat dari gabungan sifat penyusunnya. Perbandingan massa zat penyusun tidak tentu. Pembuatannya memerlukan kalor dengan cara fisis.
Selanjutnya yaitu pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu ada 7 teknik. Yang pertama filtrasi, yang kedua destilasi, yang ketiga kristalisasi, yang keempat kromatografi, yang kelima sublimasi, yang keenam dekantasi, yang ketujuh ekstraksi. Mari kita pahami penjelasan masing-masing dari teknik pemisahan campuran. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh, saat membuat teh. Ketika membuat teh, saringan digunakan untuk memisahkan daun teh dan air. 2. Destilasi, yaitu metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Contoh, air dengan alkohol, air teh. 3. Kristalisasi, yaitu pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan. Contoh, pembuatan gula pasir, pemurnian garam dapur. Yang keempat, kromatografi, yaitu pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam penyerapan adsorpsi kertas terhadap zat-zat yang ingin dipisahkan. Contohnya, pemisahan zat pewarna pada tinta, menguji bahan pewarna dalam makanan, menguji adanya narkoba dalam urin. 5. Sublimasi, yaitu metode pemecahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Contoh, penguapan kapur barus. 2. Pemisahan kapur barus dengan zat pengotor misalkan pasir. 6. Dekantasi, yaitu dekantasi dapat digunakan sebagai salah satu alat alternatif selain filtrasi untuk pemisahan cairan dan padatan. Contoh, pengolahan limbah. 2. Pemurnian air. 7. Ekstraksi, yaitu pemisahan campuran dengan metode ekstraksi terjadi atas dasar perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Ekstraksi sering dilakukan untuk mengambil sari dari suatu tumbuhan. Contoh, pembuatan teh. Teh yang biasanya kita minum merupakan campuran dari pelarut, yaitu air dengan daun teh kering. Teh dapat tercampur dengan air pada suhu yang tinggi. Hasil dari pencampuran teh adalah ekstraksi dari senyawa tanin, teobromin, polifenol, dan kafein. Kafein inilah yang menghasilkan warna coklat kemerahan pada larutan teh. Latihan soal.
Yang pertama, tersusun dari materi apakah tabung gas LPG pada gambar di samping dan bagaimana wujudnya. 2. Apa materi penyusun tabung? 3. Apa materi penyusun LPG? 4. Perubahan wujud apakah yang terjadi pada LPG? 5. Pembakaran reaksi fisika atau reaksi kimia. Aktivitas siswa. 1. Terdiri dari unsur apakah penyusun kursi yang Anda duduki? 2. Cari perbedaan di sekitar Anda dan perkirakan unsur penyusunnya. Aktivitas siswa. Di sini ada gambar hujan asam, pelelehan besi, pembakaran gas alam. Perubahan kimia atau fisika pada gambar tersebut Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.